Iran. Apalagi kalau Iran masih tetap memaksakan diri untuk mengembangkan senjata nuklirnya. Nah, jadi kalau kita lihat ya ke depannya ini kelihatannya Amerika akan menekan Iran habis-habisan dengan embargo sampai dia menarik diri dari ini ambisi untuk memiliki senjata nuklirnya. Nah, situasi di dalam negeri saya nggak tahu, di dalam negerinya Iran kita nggak tahu ya. Katanya si Ali Khamenei sedang sakit keras dan dia mempersiapkan anaknya untuk menjadi penggantinya. Saya malah bingung, dulu itu Shah Iran digulingkan karena dinasti kan gitu kan, kerajaan gitu ya. Ini para mullah pimpinannya pakai politik dinasti juga, sama aja Pak Paul di mana-mana. Ujung-ujungnya dia mau naikin anaknya juga gitu ya. Ya. Shalom Indonesia, Shalom Eropa, Shalom semuanya yang ada di Israel, di Haifa alma mater saya, di Tel Aviv, di Yerusalem, Shalom Palestina, Rohingya, Lebanon, Shalom semua yang ada di Afrika, Rusia, Ukraina, Mongolia, Shalom semua yang ada di Amerika, Amerika Selatan, Amerika Latin, Panama, Hawaii, Kanada, Alaska, Shalom semuanya yang ada di New Zealand, Australia, Melanesia, Vanuatu, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, West Papua, Timor Leste, Shalom. Zoe dan Keva, ya, kita sedang fokus ya penginjilan di Zoe dan Keva, ya, kita harus merawat domba-domba yang terhilang, ya, yang dimiskinkan dan diiming-imingi sembako oleh orang-orang Islam. Shalom semuanya yang ada di Hong Kong, Cina, Jepang, Taiwan, Korea, India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka. Shalom semua yang ada di Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, dan istan yang lain. Shalom Iran, Irak, Dubai, Aman, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, dan juga shalom semua yang ada di Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, dan Indonesia diaspora dimanapun Anda berada. Hari ini kita kita masih memantau terus ya apa dampak Donald Trump yang bikin Islam kejang-kejang. Hari ini mereka berharap ya, mereka sudah tahu Donald Trump ya 8 tahun yang lalu, jelas Donald Trump itu anti-Islam ya. Dia seperti Geert Wilder, dia paham benar apa itu Islam ya. Malah kalau kita ingat sebentar, tiba-tiba saya teringat ya, Allahu Akbar, Donald Trump. Ya. Panik. Ya, saudara. Mana nih, ini ya, saudara, kita ingat ini ya. Saat-saat ini memang menjadi saat-saat yang krusial ya. Yang bukan dulu mungkin gurunya Kaira ya. Saat-saat yang krusial sekarang ini ya. Dan memang mengerikan sekali, kita sudah tahu, tetapi ya bandel ya. Itulah masalahnya, kebandelan demi kebandelan. Tapi apapun ya, apapun yang terjadi, ya apapun yang terjadi, Donald Trump sudah menjadi pemenang pemilu. Hai Kafet. Oke, mungkin kita kasih Om Bung Toba dulu sebelum saya bahas ya. Om Bung Toba bisa tolong bicara langsung, Om Bung Toba silakan. Om Bung Toba. Mana nih Om Bung Toba nih, udah siap belum? Di sini aja, Dek. Tes suara. Ya, lulus, merdu. Oh iya, jadi tentang Donald Trump ini ya Pak Paul ya. Ya kalau saya melihat begini Pak Paul, sekarang kan Donald Trump sudah menang. Ya, winner takes all dalam bahasa Inggrisnya kan. Ya dia bisa menentukan siapa yang berhak menjadi anggota kabinetnya. Ya, orang-orang pilihannya dia. Ya sama juga di Konoha ini. Ya, presiden yang menang bisa menentukan siapa jadi anggota kabinetnya. Tetapi dari beberapa hal yang saya amati selama ini, memang ada beberapa poin yang penting ya. Satu itu kepala badan intelijen itu penting ya, menentukan kebijakan politik. Kemudian yang kedua, duta besar untuk PBB itu juga perlu gitu ya. Menteri luar negeri ini juga perlu. Tiga posisi ini
sangat penting Pak Paul untuk menentukan kebijakan luar negeri Amerika. Nah, jadi ya terus terang kalau melihat apa orang-orang yang ditentukan oleh Trump ini, sepertinya ini orang-orang yang cenderung berbeda dengan yang dipilih oleh Partai Demokrat pada waktu Presiden Biden. Kalau waktu Presiden Biden itu calon-calon menteri maupun Badan Intelijen Amerika itu justru membuat Israel itu sulit melangkah gitu ya. Semua gerakan kaki maupun tangan Israel itu dibatasin oleh orang-orang ini, oleh Anthony Blinken, kemudian juga oleh siapa itu ya. Nah, yang agak kooperatif pada waktu Biden cuman duta besar Amerika yang di PBB gitu ya. Cuman itu sendiri yang menyelamatkan Israel dari beberapa kali tekanan di Majelis Umum, terutama di Dewan Keamanan PBB. Nah, kalau kali ini sepertinya dalam soal kebijakan luar negeri, Israel maupun Netanyahu bisa sedikit ya lebih leluasa lah bergeraknya gitu ya daripada yang sebelum-sebelumnya. Kemarin kan di bulan-bulan Februari atau Maret itu kan sempat senjata hampir diembargo loh oleh Amerika itu. Sempat hampir dibatasi pengiriman senjata, tetapi akhirnya ya mungkin tekanan dari para Yahudi maupun orang-orang keturunan Yahudi di Amerika maupun perusahaan-perusahaan itu juga cukup besar terhadap pemerintah Amerika pada waktu itu, sehingga akhirnya dibuka kembali. Kalau enggak Israel bisa kalah perang kemarin. Nah itu. Nah kemudian di sini kita melihat bahwa seolah-olah kalau Trump memilih orang-orang yang kooperatif dengan Israel itu akan membahayakan perdamaian dunia. Tidak juga gitu. Saya melihat Trump ini dia lebih cenderung cinta perdamaian daripada Biden. Kalau Biden orang mau berperang dia biarin, dia nggak peduli gitu. Kalau Trump itu lebih suka urusan ekonomi, ya. Bagaimana supaya ekonomi, roda perekonomian itu bisa jalan. Ya, tetapi memang ada masalahnya karena Amerika akan semakin protektif terhadap perdagangan maupun investasinya. Kita lihat aja kan efek daripada Trump ini, sekarang kan dolar menguat. Boleh cek di bursa saham Konoha ini. Ya investor luar hari ini pada lari, kalau sampai data hari ini itu udah kebanyakan keluar semua, modal itu balik semua ke Amerika sama ke negara-negara luar. Nah, inilah efek negatifnya buat ini ya, buat negara-negara yang secara struktur fundamental ekonominya lemah kayak Indonesia ini. Mau bilang apa gitu? Ya itulah Amerika akan lebih protektif dari sisi ekonomi. Kemudian ada beberapa media saya lihat mengatakan bahwa orang-orang sebelah ini kecewa, terutama orang-orang Muslim kecewa sudah milih Trump karena dia memilih orang-orang yang tidak sesuai dan lebih pro ke Israel. Ya itu hak prerogatifnya Donald Trump, kita mau bilang apa gitu. Di Konoha ini pun kita ngelihat pejabat-pejabat yang suka nutupin gereja, kita nggak bisa bilang apa-apa kok. Mau nggak mau pasrah aja kan, terima-terima aja. Meskipun secara ini orang Kristen di sini itu nggak bebas gitu ya, selalu terganggu gitu. Tapi kita mau bilang apa coba? Nah jadi artinya ya kalau dikatakan bahwa tadi saya lihat itu ada yang orang-orang Muslim pro Donald Trump, di mana-mana dalam dunia politik selalu misalkan ya, selalu kita tempatkan orang itu di semua partai ada gitu. Saya kira orang-orang sebelah juga di Demokrat ada, di Republik juga ada. Itu hal yang biasa gitu, bukan suatu hal yang istimewa gitu. Bukan berarti kalau misalkan Donald Trump yang menang berarti nyesal milih Donald Trump. Ya enggak juga gitu. Di Konoha ini juga sama kan. Kalau waktu pemilihan presiden kemarin, orang-orang Kristen kan pilih dari mana-mana karena bebas saja kan gitu ya. Mau pilih Prabowo, mau pilih si apa namanya, mau pilih Ganjar, mau pilih ini kan bebas-bebas saja. Itu biasa gitu. Jadi kita kalau namanya dalam pilihan politik ya nggak ada penyesalan gitu ya. Dalam arti ya kalau udah berani milih ya udah resiko kita yang tanggung sebagai pemilih gitu. Nah tetapi memang kalau buat Amerika, Israel ini sekarang ini dia lebih cenderung lebih bisa ini ya,
lebih bisa bergerak. Kemarin itu sebenarnya kan Israel itu perang itu ada yang bilang 7 front. Saya bilang 8 front loh. Selain 7 front itu, misalkan di Gaza, tepi barat, Libanon, Suriah, Irak, Iran, ya, Houthi Yaman, masih ada lagi internal dalam negeri Amerika yang masih pro kontra dan tarik ulur kebijakan ini. Bagaimana misalkan mereka itu sejauh mana membantu negara Israel gitu. Ini juga salah satu hal yang harus dimenangkan oleh Ini punya pemerintahannya saya yang Netanyahu. mati apa punya Opung Toba ya? Tes suara Pak Paul. Tes suara. Tes suara Pak Paul. Bagus. Lanjut. Mungkin punya Pak Paul tadi mati. Entah kenapa kalau Pak Paul yang bicara atau saya yang bicara sering banget mati nih kita punya mic ini. Ya mungkin juga tempat saya juga drop juga mungkin ininya ya internetnya. Nah jadi situasinya seperti itu Pak. Jadi ya istilahnya kalau saya bilang sih ya kita nggak bisa menentukan siapa yang menang ya. Yang menang itu ya udah pilihan rakyat gitu Pak. Tapi memang kalau bagi Trump saya lihat dia bukan anti-Islam atau anti-Muslim. Sepertinya dia itu anti ideologi yang suka teror dan kekerasan itu Pak. Sebenarnya itu dia lebih cenderung ke sana gitu. Dia nggak akan, bagaimanapun itu fakta bahwa penduduk di satu negara itu dari bermacam agama dan keyakinan itu hal yang biasa. Tetapi perilaku atau ideologi yang itu akan menghancurkan suatu negara secara keseluruhan, terutama ideologi yang suka kekerasan, itu pasti dia nggak suka gitu Pak Paul. Nah, bukan berarti dia anti dengan ini, anti ideologinya, ideologi yang penuh kekerasannya mungkin iya, tapi kalau anti orangnya sih saya kira enggak. Trump bukan tipe yang seperti itu. Nah, kemudian yang kita lihat beberapa perkembangan hari ini yang lagi rame ini masalah UNRWA ini. UNRWA ini sekarang berusaha untuk cuci nama ya, cuci diri. Jadi mereka playing victim, mengatakan bahwa kendaraan UNRWA atau fasilitas UNRWA bisa digunakan oleh siapa saja gitu ya. Tetapi hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa Mohammed Abdul Itiwil itulah orang pekerja UNRWA terdaftar resmi dan dia terdaftar sebagai anggota Hamas yang melemparkan granat ke dalam shelter perlindungan orang Israel ketika terjadi serangan 7 Oktober. Kemudian satu lagi Fateh Syarif itu kepala gurunya UNRWA di Gaza, ini yang mengajarkan ideologi kekerasan kepada generasi muda Palestina yang ada di Gaza, ideologi anti-Israel, ideologi yang ditujukan untuk menghancurkan negara Israel dan anti kaum Yahudi gitu. Nah, jadi UNRWA sekarang ini sedang playing victim seperti biasa, playing victim bahwa mereka itu tidak bersalah, tetapi ya kalau dikatakan bahwa bagaimana nasib 1.300 orang yang tewas di tanggal 7 Oktober itu dan hampir sepertiga orang UNRWA itu terlibat di situ. Bahkan kemarin itu Duta Besar Danny Damon yang di PBB itu membawa ibu korban yang penculikan itu yang mayatnya dibawa oleh mobilnya UN atau PBB. Nah, kemudian satu hal yang penting diketahui bahwa kekuasaan Partai Demokrat sudah berakhir. Ada beberapa data ekonomi dan statistik yang menarik. Jadi rupanya ketika Biden itu jadi presiden, dia melonggarkan atau mungkin menghapus sanksi yang dikenakan kepada Iran. Biasanya Iran itu kan hanya bisa mengekspor sekitar 400.000 barrel minyak bumi per hari. Tetapi di era Biden dia bisa mengekspor sekitar 1,5 juta barrel minyak bumi per hari. Artinya Iran menerima extra income 4 kali lipat dari sebelum dia ketika dia masih diembargo oleh Donald Trump. Nah, inilah yang digunakan menjadi sumber pendanaan bagi Hamas dan organisasi-organisasi proksi-proksinya lain seperti Hamas, Houthi, Hezbollah di luar negeri untuk melakukan serangan kepada Israel. Nah, ini terus terang kemewahan yang sekarang hilang dari Palestina dan dari teroris Hamas gitu ya.
kemewahan yang mereka terima dari Partai Demokrat ini. Jadi di masa Trump ini nggak akan mungkin bisa terulang. Trump pasti akan ketat masalah embargo terhadap Iran. Apalagi kalau Iran masih tetap memaksakan diri untuk mengembangkan senjata nuklirnya. Nah, jadi kalau kita lihat ya ke depannya ini kelihatannya Amerika akan menekan Iran habis-habisan dengan embargo sampai dia menarik diri dari ambisi untuk memiliki senjata nuklirnya. Nah, situasi di dalam negeri saya nggak tahu, di dalam negerinya Iran kita nggak tahu ya. Katanya si Ali Khamenei sedang sakit keras dan dia mempersiapkan anaknya untuk menjadi penggantinya. Saya malah bingung, dulu itu Shah Iran digulingkan karena dinasti kan gitu kan, kerajaan gitu kan. Ini para mullah pimpinannya pakai politik dinasti juga, sama aja Pak Paul di mana-mana. Ujung-ujungnya dia mau naikin anaknya juga gitu ya. Ternyata di mana-mana sama ini fenomena dinasti ini. Bukan cuma di ini aja. Di mana-mana sama ternyata Pak Paul gitu. Oke, itu aja kira-kira sementara hari ini ya. Kita lihat dulu, kita belum tahu kebijakan yang akan diambil Donald Trump seperti apa di PBB karena kan dia belum dilantik. Tapi ininya ambasadornya anti-antisemit, pro Israel banget. Si Iya, Elis ada satu hal. Betul Pak Paul. Ambasadornya itu sangat pro Israel dan sangat benci kepada sifat yang namanya antisemitik. Dan ini bagi dunia pendidikan ini udah warning. Universitas yang mengembangkan ideologi antisemitik seperti misalnya From the River to the Sea Palestine Will Be Free itu adalah seruan genosida terhadap Yahudi dan Israel. Itu akan dicabut akreditasinya Pak Paul. Namanya Elis Stefanik ini ya. Iya. Jadi memang nggak bisa lagi ngomong-ngomong sembarangan. Di Jerman sudah dibuat ya Free Palestine gitu ya. Nggak boleh. Pokoknya itu nggak boleh. Nggak boleh. Amerika juga sudah mulai. Jadi kampus-kampus yang ditengarai nanti menerima dana hibah dari negara-negara yang antisemitik seperti Qatar, Iran maupun Turki untuk supaya mereka leluasa mengembangkan paham antisemitik itu akan dicabut akreditasinya Pak, atau akan kena sanksi lah paling tidak gitu. Jadi antisipasi kedepannya seperti itu untuk menghapus ideologi antisemitik ini. Karena sebetulnya ideologi ini antisemitik sebetulnya masalah Palestina bukan masalah kemerdekaan Pak Paul. Masalah Palestina bukan masalah kemerdekaan, tapi masalah antisemitik sebetulnya. Kalau kita lihat apakah Israel menolak solusi dua negara? Kalau menurut saya dari perjanjian Oslo sebenarnya secara implisit ya. Tadinya mereka oke, tapi kan sekarang udah nggak mungkin. Sekarang udah nggak mungkin. Sekarang. Tadinya oke, kenapa? Kita lihat buktinya dari perjanjian Oslo. Itu kan sebenarnya solusi dua negara, Pak. Ya. Nah, tetapi dengan solusi dua negara ini disalahgunakan untuk membangun kekuatan militer misalnya di tepi barat atau di Yudea dan Samaria supaya mereka bisa masuk ke situ dan masuk ke Gaza. Nah, jadi kalau solusi dua negara untuk kedepannya menurut saya sih nggak mungkin gitu. Lagian klaim solusi dua negara terhadap daerah Yudea dan Samaria di mana di situ banyak tempat-tempat katakanlah tempat-tempat heritage sejarah dan budaya maupun arkeologi agama Yudeo dan kekristenan itu gimana ya? Kalau menurut saya sih sekarang aja kalau ke Yerusalem Pak Paul atau ke Nazaret ada itu spanduk itu yang ditulis sama orang-orang Palestina yang diberi tanah sama Israel itu dulu nggak ada spanduk itu Pak. Tertulis Yesus Kristus bukan Tuhan gitu kan. Bayangkan Pak, kita sebagai turis datang ke sana ngelihat tulisan seperti itu di tempat yang paling disucikan oleh orang Kristen, kan itu nggak benar. Jadi kalau misalkan nanti ini dibiarkan, ya lama-lama tempat suci Judaisme maupun kekristenan akan dihapus Pak oleh mereka ini gitu. Tujuannya nanti ke sana yang dikhawatirkan gitu. Nah gitu. Jadi ya sepertinya agak sulit Pak kalau kita bilang
solusi dua negara. Nah, kemudian satu lagi, Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. satu lagi, ada upaya yang kemarin Pak Paul sempat bahas untuk mengusir Israel dari PBB. Ya itu tujuannya memang jahat. Kenapa? Supaya Israel itu tidak tahu dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika mereka menentukan resolusi yang merugikan bagi Israel di masa yang akan datang gitu, Pak Paul. Tujuannya mau ke sana gitu. Nah, sama peristiwanya dengan UNESCO. UNESCO kan pernah mengatakan bahwa Temple Mount itu adalah tempat suci orang Muslim. Padahal kita tahu sejarahnya dan arkeologinya bahwa Temple Mount itu adalah ya tempat sucinya Salomo, ya bait suci yang pertama kedua bahkan sebelum adanya Islam gitu, Pak Paul. Nah, ini yang sebetulnya yang pertama iya, organisasi seperti UNESCO sendiri bisa disalahgunakan, Pak, untuk merubah sejarah gitu, untuk merubah fakta kenyataan arkeologis juga gitu, merubah persepsi orang gitu. Jadi artinya tujuannya adalah yang menghapus jejak-jejak heritage sejarah Yudeo-Kristiani, paling nggak seperti itu, Pak Paul gitu. Itu yang dikhawatirkan gitu. Oke, Pak Paul, bisa yang lain yang melanjutkan. Itu aja kira-kira pembukanya.